One Kawan TV1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedikit latar belakang ya, kita lihat judul Indonesia Darurat Korupsi. Darurat itu artinya sudah memang sangat masif, ada di mana-mana, atau orang bilang tuh across the board, di mana-mana ada gitu. Apakah di BUMN, di kementerian, atau di lembaga-lembaga negara yang lain, Atau di daerah. di mana-mana sudah gitu. Jadi sudah hampir merata. Itulah yang ada. Karena itu coba kita sedikit identifikasi ya. Tadi sudah disebutkan Pak Antoni, misalnya kalau tes PCR itu melibatkan, diduga terlibat kuat, ya itu adalah Menko Luhut dan Erick Thohir. Tapi kan ini tidak dilanjutkan, dibungkam. Ada aktivis dulu yang memulai, tapi ternyata juga lumpuh, ya dilumpuhkan gitu. Saya ikut dengan Pak Antoni waktu itu untuk mengadvokasi, tapi ternyata memang kalau sudah berhadapan sama Luhut itu teman-teman yang tadinya begitu garam jadi lunak gitu. Tapi intinya sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa itu satu, bahwa korupsi di tengah kesulitan negara untuk mendapatkan uang, lalu rakyat yang menderita akibat COVID itu masih terjadi, dan itu melibatkan menteri gitu, Menko, diduga ya. Ini masalah besar gitu. Yang kedua, misalnya kita bicara soal kartu prakerja, ya. Di situ ada bicara penyelewengan konten. Konten sebetulnya sudah ratusan menyebar di internet, tapi itu akhirnya dibayar negara gitu lewat APBN. Lalu juga ada konflik of interest. Oleh siapa? Diduga menteri terlibat itu adalah Erlangga Hartarto. Cuma memang tidak berlanjut. BPK juga jadi lumpuh. DPR apalagi diam saja gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita bicara misalnya di Jiwasraya, korupsinya nilainya 16 triliun temuan BPK, tapi ternyata kalau dihitung dengan adanya bail-in ya, suntikan dana pemerintah itu menjadi 37,4 triliun ya. Sampai-sampai Jiwasraya dibangkrutkan, tapi ada yang harus bertanggung jawab, namanya itu Heru Hidayat. Heru Hidayat ini memang sudah jadi tersangka dan terlibat korupsi juga di Asabri. Salah satu yang perlu diusut sebetulnya, dia karena ini bangkrut, dia harus asetnya disita, tapi itu sempat dititipkan ke Adaro, sehingga aman dari sitaan negara. Nah ini kalau memang lihat nilainya itu sekitar 7 sampai 9 triliun. Siapa namanya Heru Hidayat ini baru nih harus kita kejar nih. Karena negara harus ganti. Karena ada bail-in tadi kan, ada suntikan dana. Nah, karena itu tidak bisa kita biarkan, karena melibatkan juga ada BUMN di situ, mungkin ada Boy Thohir atau siapa terlibat untuk melindungi aset si Heru Hidayat ini. Itu nilainya 7 sampai 9 triliun. Kemudian Asabri nilainya itu 22 triliun. Ini juga tidak tuntas, tidak jelas itu uang negara itu menguap oleh kejahatan koruptor. Uang prajurit. Bukan uang negara, uang prajurit. Uang prajurit, ya. Karena terus belakangan disuntik diganti oleh negara misalnya. Satu uang prajurit, ya. Itu sangat benar. Nah, kemudian berikutnya minyak goreng. Itu sekitar 18 triliun. Ya. Nah, tapi yang fenomenal itu adalah dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai. Nilainya 349 triliun. Mahfud dengan gagah berani awalnya itu menyatakan akan mengusut tuntas. Belakangan terjadi perdamaian, ya, dengan siapa? Sri Mulyani lalu membuat Satgas. Nah, ini juga sebetulnya terjadi di lingkungan pemerintahan Jokowi ini. Nah, mungkin oligarki sudah intervensi sehingga tidak dilanjutkan.
Kemudian juga ada yang baru muncul itu tentang korupsi batangan emas, ya, juga impor emas, ya, diakui itu sebagai impor emas batangan dirubah menjadi bongkahan. Nilainya 47 triliun. Itu ada di BUMN. Kemudian pencucian uang itu ekspor emas oleh bea cukai. Nilainya berapa? 189 triliun. Ya. Kemudian ada lagi kasus misalnya ini melibatkan anak Presiden Kaisang dan Gibran. Ya, melibatkan siapa? Sinarmas. Ada denda karena sengaja Sinarmas ini membakar hutan, oleh pengadilan harus bayar ganti rugi, nilainya itu 7,6 triliun. Dan harusnya pidana juga ya? Ya, mestinya pidana. Cuma dibayar 78 triliun. Tapi setelah keputusan itu, memang terus anak presiden ini mendapat suntikan atau pemberian modal dari Sinarmas. Ini pernah dilaporkan, tapi memang begitulah ya, kemana saja kita. KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, ke DPR, apalagi tidak ada kelanjutannya. Tapi ini kan kejahatan, ya. Gara-gara pembakaran hutan ini, negara dirugikan, lalu perlu ada pemulihan, nilainya 7,6 triliun, tapi bisa cuma diputuskan 78 miliar. Kenapa bisa begitu? Karena ada kejahatan intervensi dari penguasa. Jadi ada kolusi antara Sinarmas dengan penguasa yang melibatkan anak presiden diduga, ya. Tapi ini sudah terbuka juga. Nah, ini tidak berlanjut. Kemudian juga misalnya BUMN itu soal saham GoTo yang harus dibeli oleh Telkom. Saya kira Pak Antoni hafal itu kerugiannya itu juga triliunan rupiah. Kemudian Waskita Karya ini masih fresh ini informasinya. Ada proyek fiktif nilainya sekitar 2,5 triliun. Lalu yang terakhir soal korupsi pembangunan BTS untuk daerah daerah 3T, ya, terdepan, terluar, tertinggal, 3T. Sebetulnya memang ini bagian dari paling. Ada yang pakai fiber optik di darat, ada yang pakai satelit, tapi ada yang pakai terrestrial, BTS, base transceiver station, kayak seluler itu. Nilainya untuk sampai sejak 2020 sampai 2025 itu konon disebutkan sekitar 32 triliun. Nah, di tahun 2020 sampai 2021 sudah keluar uang 10 triliun. Ternyata barang yang di-deliver itu nilainya sebetulnya tidak sampai 2 triliun. Lalu Kejaksaan Agung menyatakan terjadi korupsi kira-kira 8,3 triliun. Nah, ini semuanya bukan miliar, ya. Mohon dicatat, ini kita bicara soal triliun, ini bukan angka kecil, dan sudah beredar di medsos, ya, tentang keterlibatan misalnya ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ya. Kemudian ada juga tersebar info tentang keterlibatan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP. Kemudian suami Puan Maharani, Henty Hapsoro. Ya, kemudian ada juga keterlibatan anaknya Mensesnek Pratikno. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, memang kita bicara darurat dan across the board itu memang sudah terbukti di lapangan, seperti itulah adanya. Ya, nah jadi kalau disebutkan bahwa ini Mahfud coba memperlunak statement awalnya bahwa ini hanya kasus hukum bukan politik. Ya, bagi kita ini politiknya ada, hukumnya juga harus ditegakkan. Siapapun itu. Jadi kalau memang Johnny Plate terlibat, lalu tadi nama-nama yang disebut ini terlibat, kita mau diungkap, ya. Jangan sampai nanti ini jadi ada
ada kompromi, ada deal, ada barter kasus. Ya, termasuk tadi sebetulnya Bu Siti Nurbaya sebagai Menteri KLH terkait kebakaran hutan di Riau yang melibatkan Sinarmas ini diungkap saja gitu. Korbannya rakyat, orang yang sakit gara-gara kebakaran itu di Riau dan sampai diekspor ke Singapura dan Malaysia itu juga banyak. Itu kerugian material dan saya kira moral juga sangat besar. Karena itu ini tidak bisa didiamkan. Itulah sebabnya saya kira kita mau dengan menyebut kasus-kasus ini rakyat paham, lalu DPR bertindak, kemudian pemerintah juga mau melakukan koreksi, lalu juga pengusaha rakus itu berhenti. Kayak Sinarmas ini kan sudah kemana-mana, ya, ikut seolah-olah itu membuat kebijakan dan peraturan di Indonesia, padahal hanya pengusaha. Karena apa? Karena itulah pemerintahan oligarki. Jadi kita tidak bicara hanya bahwa ini urusan korupsi yang kaitannya dengan hukum, tapi juga ada kaitan dengan politik kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri, lalu memperlancar ke depan itu penerimaan keuntungan atau rente. Salah satu yang mungkin kita perlu catat misalnya, waskita, ada proyek fiktif, tapi waskita ini juga banyak sekali menerima penugasan membangun proyek-proyek dari pemerintah, tapi yang memang tidak mendesak. Di sisi lain ini perlu ada pencitraan. Kemudian di sisi lain juga ada kepentingan dari membangun itu ada markup. Jadi ada markup, ada pencitraan, korbannya BUMN. Maka negara BUMN lah yang harus menanggung akibatnya, termasuk APBN dan rakyat ikut menanggung. Jadi kita misalnya melihat ada perdebatan bahwa SBY membangun sekian ribu kilometer jalan. Jokowi lebih panjang. Katanya begitu. Tapi bagi kita sebetulnya bukan soal panjang pendeknya. Tapi ini ada korupsi atau tidak. Yang terjadi era Jokowi ini membangun sarana, bandara, jalan dan sebagainya, tapi di situ ditumpangi untuk kepentingan citra dan perburuan rente. Cuma memang tidak bisa diaudit. Siapa yang mau audit? Karena lembaga auditornya sendiri kayak BPK atau BPKP itu bagian dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah dan DPR, sehingga tidak akan bisa berfungsi. Nah, jadi dengan hal seperti ini sebetulnya kita kembali lagi saya ingatkan, menyelenggarakan acara seperti ini adalah dalam rangka edukasi kepada masyarakat, kepada publik, bahwa negara kita ini rakyat miskinnya lebih dari 160 juta, ya, gara-gara salah urus. Dan salah urusnya itu antara lain membuat kebijakan dan peraturan pro oligarki. Di satu sisi, kemudian uang APBN dikorupsi secara gila-gilaan di sisi lain. Sehingga terjadilah korban seperti tadi, orang miskin, negara tidak maju-maju. Nah, yang terakhir sekali, saya selalu mengulang-ulang tentang perampokan aset minerba milik negara melalui perubahan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang minerba menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020. Ini sangat-sangat nyata adalah cara sistemik untuk merampok sumber daya alam mineral dan batu bara negara oleh siapa? Oleh pengusaha oligarkis, termasuk di dalamnya itu beberapa menteri juga punya saham. Mereka merampok itu melalui berubah undang-undang. Kalau mengikuti undang-undang yang lama, kalau kontrak karya berakhir, maka sisa tambang itu diserahkan kepada negara dan DPR untuk nanti diserahkan kepada BUMN. Siapa BUMN-nya? Itu mungkin Asam atau Antam. Tapi oleh mereka ini diperpanjang kontraknya kan habis. Malah yang pemegang bukan saja pemegang kontrak karya, tapi pemegang izin tambang pun secara otomatis dapat perpanjangan.
Dengan begitu mereka terus mengelola, menguasai tambang-tambang negara ini yang nilainya. Kalau tadi kita bicara puluh atau ratus triliun, ya, ini bicara ribu triliun, antara 3.000 sampai 7.000 triliun, tergantung kalori dan harga batubara dunia. Dan saya sudah menyampaikan ini berulang-ulang. Bukan saya memfitnah, bukan saya tidak punya data, saya juga bisa ngitung. Nah, setelah mendengar ini semua, bahwa kejahatan rezim oligarkis ini sudah sedemikian rupa, kita mau apa? Tentara kita mau apa ini? Ya, polisi kita mau apa? DPR kita mau apa? Partai-partai kita mau ngapain gitu? Ya, maka kembali kita ingatkan, mari kita melawan kejahatan rezim oligarkis ini yang secara sistemik melakukan korupsi terjadi di mana-mana, tapi sekaligus merampok aset milik negara. Jangan tanya kalau kita bicara di sektor impor, ya. Maka tidak heran kalau harga daging di Indonesia ini lebih mahal misalnya dibanding di Singapura yang lebih makmur atau di Malaysia yang lebih makmur. Kenapa? Karena di situ ada rente. Siapa yang menjadi penerima rente? Yaitu importirnya. Yang mestinya itu kan dilakukan oleh BUMN, menyangkut hajat hidup orang banyak atau Bulog misalnya. Tapi kan itu tidak dilakukan. Yang melakukan siapa? Ya perusahaan-perusahaan oligarki. Nah, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi ini, dan mari kita terus kompilasi daftar korupsi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, untuk nanti siapa tahu pemerintahan berganti, kita sudah punya data. Untuk dengan begitu, mudah-mudahan presidennya bisa komit untuk menegakkan kebenaran hukum dan keadilan, lalu para koruptor itu bisa diadili, disita asetnya dan dihukum secara setimpal, termasuk pengusaha-pengusaha oligarkis yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang mestinya itu ranah dari DPR dan pemerintah, tapi justru pengusaha bisa ikut cawe-cawe menentukan kebijakan dan peraturan di negara ini. Dan yang sudah berapa kali terakhir kita adakan adalah pengusaha di sektor farmasi kesehatan, ya, coba membentuk undang-undang Omnibus Law kesehatan. Ini juga sama nih, statusnya oligarkis. Di situ juga ada unsur korupsinya. Yang dengan begitu sebetulnya sudah komplit lah tadi across the board. Di mana-mana sudah terjadi. Mungkin itu. Ya, baik. Saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk yang terakhir kami minta untuk apa rekomendasi atau apa yang mesti dilakukan. Saya kira sudah terlalu banyak sekali apa yang disampaikan dari Pak narasumber ini tadi. Belum memberikan secara pasti bagaimana untuk mengatasinya, tapi karena gregetan bagaimana yang terjadi terlalu masif sekali ya. Jadi, nampaknya kalau kita dengar sepintas sudah nggak bisa dipecahkan, apa bisa disembuhkan, apa bisa diselamatkan, apa bisa dieksekusi mereka itu, dan siapa yang mau mengeksekusi, apakah penguasa ini mau melakukan dan bersih-bersih kayak gitu dengan mereka sendiri yang terlibat dalam itu. Mungkin pada Pak Jenderal nih, apa sebaiknya untuk apa menyembuhkan negeri kita dari korupsi? Dari mana memulainya, Pak? Saya ingin merefer dari apa yang disampaikan oleh Dr. Anton Permana. Jadi yang harus kita kandung dengan buntutnya, jangan badannya, kepalanya. Itu nyawa daripada korupsi. Saya ingat waktu saya ke Amerika, di sana itu saya dikatakan pelantikan, itu dia nggak ada, sumpah ini nggak ada. Dia cuma katakan no cheating, no stealing, and cheating, no stealing, and apa? Satu lagi. No lying, no stealing, no cheating. Nggak bohong saya, nggak curang saya, dan nggak maling saya. Kopi diambil, dilempar apa? Selesai.
Tapi apa? Saya salut. Bahkan di sana, ya kalau ada latihan perwira, dia cuma mengatakan kepada pelatihnya, give example and be an example. Bayangin, ada sekali. Ya. Beri contoh kepada anak. Ya. Jadikan diri kamu sekarang contoh. Give example and be an example. Selesai. Nggak mungkin kita akan panjang sekali itu ya. Sumpah ini Pak. Sebulan saya apa? Bulan berikut bulan apa? Ini suatu hal yang saya kira kita teladani. Tidak usah terlalu banyak sini contoh. Nah, kalau bagi saya, karena ini sudah sangat masif, sudah mengakar kemana-mana. Kalau bagi saya, solusinya ada dua solusi. Kalau yang Munopi udah komunikasi, udah lebih banyak. Ini dari atas sampai ke bawah. Kenapa Ibu jelasin? Mesinnya harus jatuh. Ibu udah nambahin, Ibu jelasin mengapa. Kalau tidak jatuh, akan malu. Apa ini? Akan terus. Yang Kenapa? Saya bilang terus. Karena mereka dalam partai itu mengatakan, kalau kamu jadi, kamu itu adalah petugas partai. Lupa dia, kalau ini presidennya ada petugas negara. Kalau petugas negara itu harus negarawan. Tapi kalau petugas partai apa? Hanya untuk kepentingan partai kecil. Ini satu kalau jatuh. Ya, terus terang saja. Karena saya di tahun 98 saya katakan, kalau seperti ini sebetulnya sudah jatuh. Tapi ini belum. Nah, kedua, saya bilang solusinya apa? Solusinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena di Undang-Undang Dasar 45 nggak ada partai. Nggak ada partai. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang dibangun dari bawah. Ya, demokrasi dan rakyat itu dari bawah. Dari desa disusun bisa. Di desa itu ada PPDI, ada abdesi, naik ke atas kecamatan, ada wakilnya duduk situ lagi. Kabupaten dan terus duduk di DPR. Itu kalau menurut saya. Solusinya ada ini. Bukan saya ingin aja rakyat berapa. Berontak, enggak. Kalau sekarang kabinet itu terdiri dari semuanya menteri. Itu dari partai. Apa yang dia punya kepentingan untuk menyelamatkan partainya dulu, baru kemudian bekerja untuk negaranya. Begitu juga itu yang namanya daerah, kabupaten, wali kota, gubernur, itu pakai biaya kan, pakai biaya itu. Nah nanti kalau dia jadi, apa enggak ada di pikiran dia? Saya harus kembalikan biaya itu, ya kan? Kalau nggak kembalikan, apa saya mau jadi miskin? Nggak ada. Idealisme itu sudah tidak ada. Saya baca di mana 124 BUMN tidak ada yang memberikan keuntungan. Ya Rabbi, jadi apa? Saya pernah bicara sama beberapa tokoh. Allah juga saya bicara dengan Pak. BUMN ini kalau diselamatkan betul-betul dengan jujur dengan apa? Kita itu rakyat kita tidak perlu miskin seperti ini. Nggak perlu utang seperti ini. Itu namanya sekolah tidak perlu bayar. Kesehatan itu tidak perlu bayar. Iya kan? Tapi apalah cuy? Semua itu rugi, bahkan disubsidi, diberikan terus. Mau jadi apa? Jadi kalau menurut saya, ya solusinya cuma dua. Ini harus jatuh. Dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembalikan. Demokrasi itu kembali kepada rakyat. Demos kratos. Demos itu rakyat, kratos kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan kekuasaan pada oligarki seperti sekarang. Ya, tadi disebutkan mana uang? Yang namanya sawit keluar, mana balik uangnya? Kata Profesor Didu. Nggak ada. Sawit berangkat ke Eropa, uangnya balik enggak. Uangnya ada di HSBC sana. Di mana? Di London. Hebat nggak tuh? RFC.
Banknya ditaruh sana, apa nggak taruh? Ya. Terus semua. Saya tuh heran waktu saya di apa? Singapura. Itu orang membeli timah itu. Dia bilang Singapore tin. Di mana di Singapura itu digali dapat tin? Itu timah Singapura. Bukan itu juga Singapura rotan Singapura. Ya Allah ya. Itu apa artinya? Itu kita korupsi sendiri. Jadi jangan nuduh orang lain. Yang korupsi orang kita. Yang korupsi pejabat kita. Itu saja. Jadi jangan nanti orang bilang, Harto itu nggak pernah kebagian. Harto itu nggak pernah jadi komisaris apa. Enggak, bukan saya. Aku hidup di rumah dengan istri saya, dengan anak saya dua kerja itu. Saya satu hari cukup makan 100.000. Cukup 100.000. Apa yang saya harus membuat begitu-begituan? Iya kan? Menghambat saya, jalan saya di akhirat. Ini. Jadi dua solusi saya itu, dan saya katakan, berilah yang paling mudah-mudah. Jadi, give example and be an example. No lying, stealing, and tadi 3, no cheating. Udah. Prajurit kita tuh diisi kepalanya dengan cara yang paling mudah. Begitu juga pemimpin kita diisi dengan yang paling mudah. Jangan untuk sekarang untuk bisa kelihatan rakyat sudah mana-mana pakai kaos. Tiru Zelensky. Enggak. Tiru tuh Abraham Lincoln. Orang nggak bisa baca, tapi untuk menghormati negara dia kemana pakai jas, pakai dasi kuku-kuku. Lalu padahal itu musuh. Tapi apa yang dia menghargai negaranya dan dia menghargai dirinya. Ya, jangan seperti sekarang pakai kaos yang menghormati pakaian lengkap. Panglima hadir dalam rapat dengan pakaian lengkap dengan jenderal ini, semua pakai kaos. Di mana keteladanan itu? Atau terus saya mungkin saya dibenci masa bodoh. Enggak ada. Tapi ini untuk negara kita. Terima kasih. Jadi jelas menghadapi yang sudah sangat masif seperti ini, pertama adalah rezim harus saja. Yes. Tapi kemarin ini banyak dari teman-teman minta supaya presiden atau penguasa ini kembali kepada UUD 45. Tapi ini kan jelas berbeda ya. Artinya untuk mengembalikan UUD 45 ini bukan urusan rezim sekarang ini ya. Rezim ini pokoknya harus jatuh dulu karena bagian dari itu dan tidak mungkin akan bisa mengembalikan itu ya. Ya. Mungkin langsung ke Pak Anton juga. Apa nih? Dari Pak Anton. Jadi ada Ada 3 hal ya. Pertama pada tataran filosofis. Tataran filosofis yang masuk di sini adalah akar permasalahan dari perilaku korupsi ini itu fondasi dasarnya adalah sifat-sifat atau perilaku materialisme, dan hedonisme. Kenapa? Dia nggak malu berkorupsi itu kan karena rasa tamak, raskus. Ya ini punya mobil mewah, punya pulau, punya luar biasa uang banyak, bisa kemana-mana, bisa beli ini, bisa itu, tas branded. Ini bisa branded juga, tapi kenapa kita bukan pejabat negara? Artinya budaya materialisme ini cara kita bahas ini, Pak. Karena apa? Kalau kita belajar spiritualitasnya bagus, dia tidak akan tergoda dengan pakaian-pakaian yang terlalu bermewah. Gini, kalau kata apa? Kalau dia pakai jas tuh masih normatif, nggak masalah ya. Iya. Tapi masak satu tas bisa harganya ratusan juta. Beli rumah sampai padahal dia gaji berapa? Ini dari mana pun, nggak dari maling dan apa, kita tahu lah berapa gaji para deputi pun kita tahu berapa, jenderal pun kita tahu berapa gaji, tapi yang kita lihat sendiri dia perilaku hidup mewah hedonis ini ada rasa malu, karena spiritualitasnya kurang, nggak bisa Pak. Negara kita negara Pancasila, negara perpetuan yang Maha Esa, harus ada rasa spiritualitas ini untuk mengontrol ini. Ya, kita hidup kan nggak di dunia aja. Kalau nggak ada pendekatan ini, nah ini yang kita sayang kepada rezim ini. Mana ada aura-aura spiritualitas dibangun yang berdasarkan sila pertama Tuhan Maha Esa itu nggak ada. Kehilangan Pak, kering Pak. Saya pun rasanya di angkatan laut itu, di akademi itu, foto kita masuk
Re Dharma Santi. Re Dharma Santi itu artinya malu berbuat celah. Luar biasa itu. Makasih Pak Tuh. Malu berbuat celah ya. Ini kan nggak ada malu. Dia pangkatnya cuma suaminya nggak malu dia keluar negeri bermewah-mewahan. Ini kan budaya materialistis nih, flexing kemana-mana. Padahal gaji berapa? Ini fenomena Pak, budaya materialistis dan hedonis ini. Nah ini kan sengaja diciptakan. Nah ini kan kontradiksi dari rasa spiritualisme. Kenapa orang bermaterialistis dan hedonis? Karena spiritualitasnya kering. Nah ini penting nih, karena kita negara yang berkebutuhan yang besar. Nah ini kan sebuah budaya kapitalisme yang mencengkram kita semua. Ini jarang dibahas nih Om. Ini perlu pakar spiritual dan jadi gini. Kadang-kadang orang berbaju kaos bukan merakyat Pak. Dia berkesopan dia merakyat, tapi perilaku yang penting, ya kan gitu. Ya. Terus yang kedua adalah secara teoritis, kalau kita berbicara hukum, itu tiga tadi kita perbaiki. Legal kultural, legal substan, dan legal strukturalnya. Nah, legal struktural dimaksud sini ya kita harus melakukan reformasi. Kalau mohon maaf, kalau berharap pada rezim hari ini saya agak pesimis nih Pak. Walaupun masih ada secerca harapan lah, mana tahu ya. Kita berharap presiden kita di akhir masa jabatannya ini maksudnya itu masih ada keinginan untuk melakukan sebuah legasi. Tapi bukan untuk alasan untuk menunda perpanjangan ya. Di akhir masa jabatan ini adalah nikmati hidup, tinggalkan legasi yang baik, memperbaiki bangsa dan negara ini. Jadi memperbaiki tiga tadi, legal kultural dimulai dari media tadi. Orang memberikan keteladanan seorang pemimpin, ibarat mau mandikan kuda, ya dia dulu masuk ke dalam sungai. Kuda nggak mau masuk Pak, itu filosofi di kampung saya itu Pak. Ya kalau kita nggak mau kuda itu masuk, kuda didorong dia nggak mau masuk. Dia bersembunyi kursi, dia sendiri juga kursi nggak bisa. Terus yang terakhir tataran praktisnya ya, memang political will. Saya tertarik, kita decide itu ya ngomongnya tentang undang-undang perampasan aset ini. Harus ada punishment yang keras, kalau perlu ada undang-undang, dulu kan ada peraturan pemerintah kemudian terbalik Pak. Jadi ketika ada pejabat dia punya harga banyak, ya bisa nusuk ini dari mana nih? Sekarang kan nggak ada. Katanya kita negara dulu kok di zaman Orde Baru itu ada, kemudian terbalik kita kok nggak ada. Ya kan? Jadi mereka semena-mena Pak. Seorang level camat, lurah, atau level apanya dia pakai mobil mewah itu dia nggak biasa. Anak-anak eselon 3 dia gayanya kemarin di kasus yang meledak itu punya tabungan ratusan miliar, kok bisa gitu? Karena ini, nah ini menurut saya itu solusinya ada yang secara filosofisnya, ada secara teoritisnya dan secara praktisnya. Terima kasih Om. Baik, jadi memang langsung ya, hanya korupsi itu bisa merubah perilaku, yang perilaku itu kemudian menjadi gaya hidup, dan itu yang kemudian ya dan terakhir saya lupa, dan itu tentu tidak ada jangka pendek, jangka menengahnya. Jangka menengahnya itu tentu melakukan kurikulum kasih anak-anak kita. Ini harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita dari kecil itu ada akhlak itu harus ditanamkan bagaimana dia malu ya, rasa malu ini dia punya harta dari maling itu kan nggak ada diajarkan kepada anak budaya pada anak-anak kita kan. Waktu zaman Habibie saya lihat sekolah-sekolah SD itu ada urusan iptek dan imtak. Jadi namanya jadi tidak hanya sekedar iptek saja, tidak hanya iman dan takwa itu. Iman juga, tapi sekarang sudah tidak terlihat. Adalah padahal tujuan dari pendidikan itu adalah membangun generasi yang iman dan bertakwa pada Yang Maha Esa. Paling tinggi loh dapat akhlak mulia. Tapi ini kok di rezim itu terasa kering atau karena agak condong-condong berkiblat kepada PKC ya. Saya juga curiga nih Pak Antoni ya. Ya kan jadi spiritualisasi agak dikesampingkan, malah yang dikejar radikalisme intoleransi. Kok kering negara kita dari rasa-rasa spiritualitas. Yaitu padahal negara Pancasila yang sila pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu catatan penting Pak. Kalau dulu masih ada kita kebersamaan agama, pendekatan agama, ini kok kering Pak. Nah makanya wajar perilaku materialistis hedonis ini tambah memuncak. Kalau Mbak dia sekarang beli mobil Ferrari seri ini, dia besok beli jam 5 luar biasa Pak. Transaksi di para istri-istri pejabat racing. Ya, melihat perilaku dan waktu yang sangat pendek, tidak mungkin ini kita akan berupaya mengubah pada rezim ini kan? Saya tidak yakin pesimis, tapi ya kita namanya manusia masih ada berharap. Ada mana tuh dapat waktu malam ini Pak, kita nggak tahu. Jatuh gitu. Ya gimana bersihkan sapunya kotor. Jadi tadi ada undang-undang perampasan hak gitu kan. Baru nanti berikutnya ada undang-undang. Bayangkan Pak, Departemen Keuangan itu Pak, itu pun bendara umum negara di tempat yang paling suci, paling sakral, paling hebat selama ini Pak, Kementerian Keuangan ini. Tapi faktanya hari ini Pak, itu
teman Pak Tony itu kan paling dewi gimana, tuh ratu gimana gitu selama ini, stylenya kan paling bersih, nggak ada lawannya, dan dipuja-puja terus sampai ke mana itu Pak. Kan nilai pencucian uangnya paling bombastis. Dan paling bombastis itu sebuah kementerian bendahara umum negara itu kan dapur negara Pak. Itu sudah terjadi kayak gini, coba mau kemana lagi kita? Nah jadi memang ya, saya tarik lagi ukuran saya pesimis kepada rezim ini. Tapi boleh baru Pak, saya tarik lagi Pak. Pakai Pak ya? Pakai. Masih mungkin ada penegakan dalam waktu dekat segera melakukan penelitian terbalik atau perampasan hak yang pernah dibingung seperti itu. Sebetulnya pembuktian terbalik sebetulnya saat ini ada, tapi tidak pernah dipakai. Jarang ada. Itu namanya TPPU. Itu harusnya adalah penelitian apa? Tapi jadi ya harus di follow up kan. Itu jadi artinya di TPPU sebetulnya ada langsung kelihatan dan ada yang mencurigakan. Nah, harusnya itu sudah diberikan ke aparat hukum. Ya. Nah, soal aparat hukum, dia seperti misalkan dia diceritakan, dia ada korupsi kan, tetapi dia akan dicurigakan. Kalau sekarang Rafael Alun untuk ditanyakan dari mana Anda mendapatkan fakta itu dengan yang kita menyebutnya adalah dia dicurigai gratifikasi, mendapatkan gratifikasi. Itu salah satu. Baru dilakukan penelusuran. Iya. Untuk PPU. TPPU adalah pembuktian paling kedua. Ya, dia jadi terus yang kedua adalah si Andi Pramono, yaitu kepala Bea Cukai Makassar. Nah, itu juga beda, ini dari mana dan apa artinya. Nah, ini harusnya dari 491 orang baru 2 baru yang dihilangkan. Ini yang kita tunggu. Ya, masyarakat menunggu 300. Masyarakat belum aktif kan, videoin aja itu. Kalau ada pejabat yang flexing. Nah, itu. Nah, kenapa sekarang ini kita ada masalah tersebut? Ini utamanya adalah penegakan hukum ini tidak berjalan. Jadi penegakan hukum, jadi seperti kalau kita lihat KPK, itu menghukum atau sebetulnya kan laporan dari Rafael Alun atau dari beberapa itu kan orang-orang Kementerian Keuangan itu sudah masuk sudah lama, tapi tidak diapa-apakan gitu. Nah ini penegakan hukumnya. Begitu juga misalkan di kejaksaan. Ini penegakan hukumnya bagaimana? Gitu? Oke, kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan, kekuasaan. KPK kan independen. Makanya dibuat KPK adalah melihat supaya mengontrol kekuasaan ini kan gitu. Dan yang paling penting adalah setelah itu tertangkap, jadi itu harus disidangkan gitu. Lalu hakim yang katanya adalah putusan Tuhan itu sekarang ini banyak yang bermain gitu kan. Contohnya adalah ada hakim agung yang ditangkap dan sekarang juga ada hakim konstitusi yang bisa memutuskan Perpanjangan di mana memutuskan perihal yang tidak masuk akal gitu kan. Dan itu di luar kewenangan dia. Nah, itu di luar dari kewenangan dia, makanya dia sendiri melanggar konstitusi kan gitu kan seharusnya kan. Nah, ini yang dia. Jadi pertama adalah kalau kita lihat di mana akan kita kembalikan kepada pertama adalah hukum ini harus dikapan. Contohnya apa? Di Korea Selatan, kalau hukumnya demikian independen, kalau kita tahu yudikatifnya adalah berdiri sendiri, mantan presiden itu bisa diadili. Bukan masuk penjara, ada 5 mantan presiden masuk penjara di Korea Selatan. Nah inilah dari yudikatif yang benar-benar memainkan perannya untuk itu. Nah, sekarang ini tidak ada. Nah, jadi kalau kita lihat mau tidak mau makanya ada peran presiden yang harus mendobrak ini karena dia punya kekuasaan. Nah, peran presiden apakah rezim ini bisa atau tidak? Ya harus dipaksa bisa. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab presiden. Adakah secara formal atau informal selama ini presiden menyatakan usul tentang korupsi
Implementasi enggak. Sekarang tinggal kesepakatan yang triliun aja diam saya. Tidak ada. Yang banyak tembak ikan, Pak. Gitu, kan? Tembak ikan, ikan apa itu ada. Nah, Oh, Tembak ikan. Iya. Tembak ikan dapat sekian beda. Nah. jadi sekarang 349 triliun di apa dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Saya tidak pernah mendengar bahwa Presiden menyatakan bahwa ini harus dituntaskan. Dan secara langsung ya tidak pernah gitu ada ini kan harus gitu. Seorang negarawan Negara. tanggung jawabnya dia. Tetapi dia belum mengatakan bahwa Mahfud ketemu dengan presiden lalu mengatakan dia presiden dia diusut tuntas. Ya seperti kira gitu, tapi tidak pernah. Tapi diusut tuntasnya adalah sekarang tadi sudah disebutkan oleh Pak Marwan dengan membentuk satgas yang melibatkan juga Kementerian Keuangan. Gitu. Nah ini gimana? Terbukti Kementerian Keuangan ini bagian dari perlindungan kepada mereka yang benar. Ya sudah ada beberapa bukti-bukti ke arah sana gitu. Nah inilah jadi satu dalam penegakan hukum kedepannya adalah yudikatif benar harus independen dan kedua adalah pokok presiden ini yang saat ini Presiden Jokowi diharapkan bisa berdoktrin bisa meninggalkan legasi bahwa beliau melakukan pembersihan terhadap korupsi. Ya, kalau ini tidak bisa, tidak berhasil, berarti Presiden Jokowi gagal kan dalam menangani korupsi. Kalau kita lihat indeks korupsi turun 2019 ke 2020 dari skor 40 ke 34, penurunan paling tajam kan saya rekor. 34, mau yang terendah kita 34, sangat rendah sekali. Ya. Dan di situ juga korelasinya adalah rakyat miskin meningkat. Rakyat miskin di Indonesia ada 168,8 juta yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta per orang per bulan. Sangat rendah sekali. Power prosperity ya. Nah, iya ya jadi power quality 2012, tapi kalau dirupiahkan 1,1 juta rupiah per orang per bulan. Bayangkan. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu 25% dari kita dalam persentase. Jadi Indonesia juga sangat besar sekali, sudah tidak masuk akal. Baik, Pak Marwan, solusinya belum ketemu ini. Saya kira sepakat bahwa memang ini presiden bertanggung jawab, tetapi kan tidak melihat ada kemampuan atau kemauan dari presiden sekarang ini, misalnya melalui mekanisme hukum apa dari jaksa, atau membentuk tim independen untuk mengusut perinci siapa dan tindakannya seperti apa. Apa dari Keperluan udah merekrut itu. baik, silakan. ya, saya kira saya setuju dengan Pak Harto supaya memang rakyat itu bersatu dan segera menyusun langkah-langkah rencana untuk menurunkan presiden. Harus jatuh pada langkah ya. Supaya jatuh rakyat harus bersatu. Membuat rencana, setelah itu melakukan gerakan. Dan kita punya alasan untuk itu. Gitu. Jadi kita sifatnya ini bukan memprovokasi rakyat atau ingin makar pada negara. Tapi kita prihatin dan melihat fakta-fakta di lapangan. Sehingga kita lihat ini tidak ada harapan bahwa negara ini nanti akan semakin terpuruk, orang miskin akan semakin miskin. Sementara oligarki, pengusaha itu akan semakin leluasa menghisap rakyat dan negara. Itulah yang kita lihat. Nah, menilai ini, maka kita lihat solusinya ya seperti tadi Pak Harto usulkan. Mari kita bangkit sama-sama supaya rezim ini berakhir. Ya. Nah, faktanya apa? Faktanya misalnya, Pak Jokowi itu waktu kampanye Pilpres 2014-2019 mengatakan akan memberantas korupsi, ya. Tapi termasuk juga katanya memberantas mafia migas. Ya.
Itu pernah diucapkan itu di 2014. Nah, ternyata kan berdamai dan yang disebut mafia itu justru datang ke pesta anaknya Pak Jokowi misalnya, seperti itulah ya. Nah, kemudian kenapa teman-teman BEM UI menyampaikan menyebut beliau ini King of Lip Service, ya kan, raja pembual, karena memang sangat hipokrit berbeda antara ucapan dan perbuatan, dan itu sudah berulang. Katanya memberantas korupsi, ternyata KPK dilemahkan. Memberantas korupsi, ternyata yang menjadi pimpinan KPK itu orang yang bermasalah, orang yang tersandra, sehingga gampang dikendalikan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau bicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu unsur utamanya itu kan ketuhanan. Lalu disebut pula tentang revolusi mental. Tapi faktanya apa? Yang dilakukan kan sebaliknya. Bukan mental dari pemerintah, orang-orang pemerintah itu semakin membaik, tapi semakin koruptif, terlibat KKN. Salah satunya itu tadi, Sinarmas dengan anak presiden misalnya. Ini kan nyata. Jadi sangat hipokrit. Ada revolusi mental sesuai Pancasila, tapi praktek di lapangan yang dilakukan sebaliknya. Nah, karena itu salah satu yang juga selain tadi menggalang perlawanan rakyat, saya kira kita bisa juga menyampaikan ke negara-negara di luar negeri, karena sudah darurat korupsi, ya, maka bisa saja itu nanti mereka tidak mau beri pinjaman. Ya, kalau sudah tidak mau beri pinjaman, kan negara bisa lumpuh, gitu. Pemerintah bisa lumpuh. Misalnya seperti itu ya, istilah contoh aja. Kemungkinan-kemungkinan. Tapi bukan berarti ini untuk kejelekan semua. Tapi ini disampaikan dalam rangka kita menyampaikan adanya masalah negara yang sangat serius, maka kita ingin perbaikan bagi siapa? Bagi rakyat keseluruhan. Saya kira itu, Pak. Baik, saya kira sudah cukup punya kesimpulannya, walaupun ini kita belum bicara tentang eksklusi. Jadi kan ada masalah pada para pejuang-pejuang. Karena kerusakan itu ada pada televisi, Pak. Oh gitu. Kerusakan ada pada televisi, bukan pada sinyal, bukan antena lagi. Saat televisi harus diganti. Tapi apakah kira-kira gerombolan apa yang melindungi Mr. Presiden ini akan tidak misalnya ada wacana-wacana memang harus turunkan Presiden itu? Iya, saya kira kalau bicara ya, elit politik di seputar Presiden itu kan kebanyakan yang memang punya masalah, ada kasus korupsi atau kasus macam-macam lah ya. Artinya tidak bisa independen bersuara, tapi adalah orang-orang yang tersandra. Kalau sudah tersandra, ya yang menyandra ini kan sangat gampang mengendalikan, seperti yang pernah disampaikan oleh Luhut juga. Kan? Ada tersandra, ada lagi kita bisa makmur, itu tersumpal. Jadi orientasinya bukan untuk kebaikan, bukan misalnya orang banyak atau sadar bahwa ada Tuhan gitu, tapi lebih kepada kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya, sehingga itu mengalahkan hal-hal yang benar. Baik, kepada seluruh narasumber ini, satu saja, andai kata keinginan ini tidak bisa tercapai karena waktu kan pendek untuk melakukan pesta demokrasi, yang terjadi apa tidak? Apa perlu disyaratkan hal-hal terpenting kepada capres-capres yang ada untuk menghindari korupsi-korupsi yang sudah mendarah daging dan sudah membudaya itu? Saya bukan pada capres-capres, tapi saya ingin pada rakyat. Jangan pilih petugas partai, pilihlah negarawan. Itu satu. Terus jangan pilih orang yang sekolahnya nggak lengkap. Orang sekolah lengkap ini kualitas kepala itu ada. Kalau orang di sipil misalnya, bapak-bapak yang dokter, saya kadang nggak usah bicara, saya yakin semua ada di kepala kalian.
tapi nggak percaya selalu ada di depan Jokowi. Nah, Paling tidak kalau ada intelektual dan ada ilmu Iya. itu pasti ada beban. jadi kalau namanya rekam jejak itu harus ada kalau Ya. kalau sipil itu saya akan begini kalau dia sudah kalau di profesor, tapi bukan yang honoris causa, bukan yang hor ya. Dan ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Dan ada ijazahnya. Yang beneran ini. Beneran. Yang betul. Kalau tentara ya dilihat ya di sekolahnya itu mapan. Akabri, Sesko Angkatan, Sesko TNI, Lemhanas, betul. Gak usah sandiwara. Saya pikir itu merupakan rekam jejak. Jadi pilihlah presiden ya. Jangan pilih lagi namanya petugas partai ini ya. Kita milih petugas negara, negarawan yang terpilih. Baik. Jadi Pak Anton sedikit aja. Kalau saya memperbaiki negara ini harus dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus kita rebut dan dikendalikan oleh orang-orang yang baik dan benar. Yes. Itu dulu. Kalau nggak dengan kekuasaan kita sudah. Ya, Pak, ya? Kalau dengan kekuasaan, apa yang kita takutkan omnin itu, dia mau banyak orang, selesai kita sikat semuanya. Tinggal kita catat aja sekarang ini. Siapa mereka yang sedang berusaha negeri ini. Kalau kekuasaan ada di tangan, ya mereka bisa bersihkan. Artinya kita harus rebut kekuasaan. Ini ada sesuatu yang tersembunyi. Kita harus kekuasaan dengan secara konstitusional, maka begini presiden. Oh, artinya people power itu konstitusional. Ya, ekstra. Iya. Jadi ini, people power tuh 98 akan terjadi. Iya, iya. Tapi sama nih, apa itu namanya? 08 itu kan? Iya, iya. Itu dalam pembukaan undang-undang negara, negara perketuaan rakyat, rakyat yang berdaulat atas negara ini. Kalau negara ini macam-macam, dan memang tidak keluar dari jalur konstitusi, ya rakyat konstitusi berdaulat, wajib menuntut haknya. Itu menurut saya. Jadi rebut kekuasaan itu, apakah itu melalui cara yang konstitusional, apakah itu dengan cara people power, kita lihat kondisionalnya, apa cara Indonesia demokrasi, itu biar waktu yang menjawabnya. Tapi yang penting rebut kekuasaan, tempatkan orang-orang baik dan benar, kita perbaiki bangsa ini dengan jalur kekuasaan. Soalnya masih. Jadi itu namanya harus bentuk koalisi TNI rakyat bersama. Dan saya yakin TNI masih bersama rakyat. Insya Allah. Nafas nih. Saya kira udah jelas sekali Pak Tamrin. Cuma andai kata ini perlu nggak ada satu gerak penting utang-utang yang harus dilakukan oleh calon presiden mendatang untuk sebelum mencegah itu. Ya, pertama adalah gini, saya mau komentari bahwa yang tadi people power atau apapun namanya itu di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat itu April 1976 itu dikatakan secara eksplisit di dalam dokumen bahwa pemerintah itu dibentuk oleh rakyat. Lalu dan harus taat terhadap apa yang ada di konstitusi. Kalau pemerintah tersebut bertindak berlawanan dengan kedaulatan rakyat, berlawanan dengan konstitusi dan sudah mengkhianati yang digariskan, yang wewenangnya diberikan, artinya adalah bahwa dia sudah bertindak tirani, rakyat berhak untuk mengganggunya. Revolusi Prancis, ingat Revolusi Prancis, Raja Louis pun dipenggal oleh rakyat. Nah, jadi itu adalah suatu tindakan bahwa dan bahkan si filsuf contoh bahwa rakyat berhak mengganti pemerintahan tirani meskipun melalui revolusi, wajib melakukan itu. Nah itu karena ini adalah sudah melewati wewenang yang diberikan dan sudah membahayakan demokrasi. Nah itu jadi kalau rakyat bertindak melawan hal seperti itu adalah dalam apapun harus. Nah, itu. Karena orang etika komunikasi sepakat dalam konsepsi negara. Yang penting itulah konstitusi. Kalau pemerintah melanggar konstitusi, berarti rakyat bisa. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ini sudah melanggar konstitusi? Kan gitu kan? Ya, sudah tirani. Nah, sudah tirani, dia melanggar konstitusi menjadi tirani, karena memang itu harus dilakukan. Nah, kembali kepada apa yang harus dilakukan oleh calon presiden, ya yang akan datang siapapun itu, nanti presiden harus pertama adalah tentu saja taat kepada konstitusi
Dan kedua adalah kalau kita sudah taat konstitusi, berarti ini otomatis korupsi ini sudah harusnya adalah tidak sistematis lagi, tidak by system, ya. Tetapi ya memang ada aja orang yang melakukan proyek dan sebagainya dengan sedikit atau segala, itu ada saja gitu, dan itu harus ditangkap. Ya, ini. Tetapi yang penting adalah presiden ini harus taat terhadap konstitusi dan menginstruksikan bahwa apapun sekarang peraturan undang-undang yang melanggar konstitusi itu harus dicabut. Ya, dan mereka yang melanggar konstitusi itu adalah menurut Undang-Undang Pemilu pasal 169 butir B yang melanggar konstitusi termasuk pengkhianat negara. Nah, jadi itu harus dicatat kepada mereka, harus diberikan, harus ditindak apakah melanggar konstitusi atau tidak. 5 hakim konstitusi tadi yang melanggar konstitusi atau tidak, melanggar kewenangannya atau tidak. Kalau itu melanggar kewenangannya, itu harus dibilang beliau mereka itu adalah pengkhianat, dan pengkhianat itu harus tidak boleh lagi menjadi aparat negara, gitu, aparatur negara. Harus semua dicabut karena itu pengkhianat gitu. Dan itu ada di dalam undang-undang pemilu. Dan saya mengusulkan bahwa itu harus lebih tinggi lagi, yaitu ada di undang-undang dasar. Mestinya tanpa di statement dari kita yang tadi itu presiden yang terpilih itu sebenarnya sudah harus seperti itu kan. Masalah konstitusi kan memang masalah wajib, memang hukumnya kalau melanggar itu harus ada sanksi kan. Ya, jadi selama ini ada beberapa kali melanggar konstitusi mungkin tidak mengerti. Bukan. Artinya melakukan koreksi atau penegakan. Kalian langsung tak? Ya, mestinya kan melanjutkan tadi tentang itu memang sudah terbukti berulang kali melanggar konstitusi, layak dimakzulkan. Cuma lembaga yang harus mulai proses pemakzulan itu, yaitu DPR, tidak melakukan apa-apa. Dan Sebentar saya potong. Dan kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia juga termasuk pengkhianat. Artinya kan ada proses di DPR, disampaikan ke MK, MK bilang ada pelanggaran Tapi yang udah ada sebaliknya. DPR dulu, ya kan, baru ke MK, nanti ke MPR, gitu kan, ceritanya pasal 7. Ya. Nah, tapi ke pertanyaan awal tadi, atau kita mau menggalang perlawanan rakyat, itu saya usulkan supaya rakyat itu, apakah di pusat, di daerah, itu mulai berkelompok dan menyampaikan petisi, misalnya ke MPR, ke DPR. Ya. Lalu ada pernyataan sikap di pusat dan daerah-daerah. Nah, ini bisa menjadi gelombang perlawanan. Tapi kita menghimbau semuanya di pusat dan daerah. Nah, mudah-mudahan minggu ini sekelompok tokoh, termasuk beberapa purnawirawan jenderal, itu akan menyampaikan petisi ke MPR, misalnya. Bisa oleh yang lain-lain nanti, ormas-ormas, ya, termasuk juga LSM dan sebagainya, dan mahasiswa. Memulailah, mari kita mulai perlawanan ini dengan menyampaikan petisi. Yang konkret social media doang. Ya, ada yang konkret gitu. Nah, yang kedua, kalau pertanyaan tadi tentang kalau seandainya pemilu tetap ada, kita ingatkan jangan pilih tokoh atau calon yang punya masalah korupsi, KKN. Misalnya ada yang terlibat kasus Wadas atau IKTP misalnya, itu kan tambang. Udah ada di mana-mana, ini rakyat tahu nih. Kalau sesuai konteks acara kita ini kan, kita bicara tidak mau ada korupsi di negara ini. Nah, begitu juga dengan kalau ada indikasi bahwa terlibat korupsi, terima uang suap, misalnya di kasus IKTP, atau katanya nanti dapat dana untuk kampanye itu dari dana Satgasus Merah Putih misalnya. Ini kan sesuatu yang sudah harus dihentikan, jangan diberi rakyat. Atau ada kasus lumbung pangan misalnya. Ya kan ini juga sama ini, jangan gitu. Nah, tapi jangan juga nanti kita terkecoh orang yang tidak korupsi, misalnya soal Formula E dibilang terlibat.
Ini harus kita jaga gitu. Jadi artinya kita menyadarkan rakyat, paham siapa sebetulnya yang pantas dipilih dalam konteks masalah korupsi. Nah, terakhir sekali, saya kira kita juga berharap calon itu nanti punya komitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, ya, mengadili koruptor itu dan menjalankan amanat reformasi, berantas KKN. Ya, sekarang ini kan bulan peringatan reformasi 78 ya kan, yang oleh Jokowi sudah diselewengkan kemana-mana ini amanat reformasi. Nah, dalam konteks itu kita mau ada penegak hukum, berantas KKN, maka kita harapkan nanti calon itu juga komitmen, punya komitmen untuk bagaimana amanat reformasi bisa dijalankan. Akhirnya gitu. Baik, mungkin nanti ke depan kita harus membantu para tokoh membuat satu komitmen terhadap masalah korupsi. Kemudian yang terakhir sekali ini, satu dari Pak, satu dari Pak. Ini 2 hari ini ada WA beredar ini. Jangan pilih capres yang melakukan pelanggaran HAM. Itu dari Sutioso dan dari Agung Gumelar. Itu maksudnya mensyaratkan terhadap perjanjian akan datang itu ada yang dia tuju. Ada persen akan datang yang ada. Kalau 2 itu berbicara, saya itu alamat pusat Prabowo. Oh. Kita harus dengan rakyatnya harus pakai bahasa rakyat, bahasa terang. Jangan lagi sendiri. Iya, arahnya ke sana. Itu. Kalau saya tadi jangan pilih pemimpin negara yang sebagai apa tadi? Korupsi. Adanya partai, petugas partai. Jangan kecil. Harus jadi petugas negara. Petugas negara harus negarawan. One Kawan TV 1